Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK secara resmi menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Selain terlibat dalam dugaan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Hasto juga diduga merintangi penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus Harun Masiku. Berikut sejumlah fakta soal penetapan Hasto sebagai tersangka KPK. Kasus ini berawal dari langkah Hasto untuk menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR dari Dapil 1 Sumatera Selatan. Padahal Harun Masiku berasal dari Sulawesi Selatan. Saat itu, Harun Masiku hanya memperoleh 5.878 suara, jauh di bawah Reski Aprilia yang mendapat 44.000 suara. Namun, Hasto diduga melakukan berbagai upaya untuk memenangkan Harun Masiku, termasuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Tak berhenti di situ, Hasto meminta Reski untuk mundur untuk digantikan Harun Masiku. Permintaan ini bahkan disampaikan melalui ex-kader PDIP Saiful Bahri di Singapura. Namun, Reski terus menolak tekanan tersebut. Hingga akhirnya, Hasto menahan surat undangan pelantikan Reski sebagai anggota DPR dan memintanya mundur setelah dilantik. Karena tak kunjung berhasil, Hasto kemudian mencoba menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan serta Komisioner Bawaslu Agustiani Tio F untuk memuluskan aksinya. Hasto menemui Wahyu untuk meminta dan memenuhi dua usulan yang diajukan DPP PDI Perjuangan dalam menetapkan caleg yang keluar sebagai pemenang, yakni Maria Lestari Dapil 1 Kalbar dan Harun Masiku Dapil 1 Sumsel. KPK menemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap Wahyu berasal dari Hasto. Hasto juga berperan mengatur rencana hingga penyerahan dan pengantaran uang suap untuk kemudian diserahkan kepada Wahyu melalui Tio. Sementara itu, dalam perkara perintangan penyidikan, Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku untuk merendam ponselnya di dalam air dan melarikan diri. Perintah itu diberikan Hasto pada 8 Januari 2020 ketika KPK hendak melakukan operasi tangkap tangan atau OTT.